Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih di dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus, kitab Da' wad Dawa, kitab penyakit dan obatnya, yaitu kita masih di dalam membaca pemaparan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang dampak-dampak maksiat. Di antara dampak maksiat, al-ma'asi sababul hawani wad-dhulli was-sighar. Maksiat menyebabkan kerendahan, kehinaan dan kekurangan. Di antara dampak maksiat adalah membuat pelakunya berada pada posisi orang-orang yang rendahan, padahal sebelumnya ia dipersiapkan untuk menempati posisi yang tinggi. Allah menciptakan makhluknya terbagi kepada dua kelompok, mulia dan rendah. Allah menjadikan Illiyin sebagai tempat untuk orang-orang yang mulia dan menyediakan asfala safilin, tempat rendahnya bagi orang-orang yang hina. Allah menjadikan orang-orang yang taat sebagai orang-orang yang termulia, tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, Allah menjadikan orang-orang yang durhaka kepadanya sebagai serendah-rendah makhluk di dunia maupun di akhirat. Dia memuliakan kelompok pertama dan merendahkan kelompok kedua. Tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bu'ithtu bis-sayfi baina yaday as-sa'ah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullu was-sigharu 'ala man khalafa amri." Sabda Nabi SAW, aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat. Dijadikannya rezekiku di bawah bayang-bayangan tombakku, serta dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang yang menyelisihi perintahku. Jika seorang hamba melakukan suatu maksiat, maka dia turun satu derajat lebih rendah
Hal ini berlangsung terus-menerus hingga pelakunya termasuk kelompok orang-orang yang paling rendah. Demikian pula jika seorang hamba melakukan ketaatan, maka dia naik satu derajat. Hal ini pun terjadi terus-menerus hingga pelakunya termasuk kelompok orang-orang yang paling tinggi. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari seorang hamba terkumpul padanya derajat yang turun dan naik dari sisi yang berbeda-beda. Pelakunya akan digolongkan kepada derajat yang lebih dominan dari keduanya. Tidaklah orang yang naik 100 derajat dan turun 1 derajat tidaklah sama dengan orang yang berbuat sebaliknya. Namun terkadang sejumlah orang melakukan kesalahpahaman yang besar. Dalam sekali jatuh, seorang hamba bisa saja mencapai jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat, atau jarak antara langit dan bumi. Pada kasus seperti ini, naik 1000 derajat pun tidak akan sebanding dengan sekali jatuh yang demikian itu. Disebutkan di dalam sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati hatta la yulqi laha balan yahwi biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba terkadang berbicara dengan suatu kalimat yang dianggapnya sepele, padahal sebenarnya itulah yang menyebabkannya jatuh ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Apakah kenaikan derajat atau kedudukan yang mampu menandingi? Adakah kenaikan derajat atau kedudukan yang mampu menandingi tingkat kejatuhan tersebut? Jatuhnya seorang hamba merupakan perkara yang lazim. Bahkan sebagian orang yang terjatuh dalam kelalaian itu sadar hingga dapat kembali ke derajatnya semula, atau bahkan lebih tinggi, tergantung tingkat kesadarannya. Sebagian lagi terjatuh dalam perkara mubah yang tidak diniatkan sebagai sarana pembantu dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Jenis ini apabila orang itu kembali kepada ketaatan, maka dia akan kembali ke derajat yang semula. Tidak menutup kemungkinan dia tidak mencapainya atau bahkan melebihinya. Terkadang tekad seseorang menjadi lebih tinggi dibandingkan semula, terkadang menjadi lebih lemah dan terkadang kembali seperti semula. Sebagian lagi terjatuh dalam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Jenis ini untuk kembali kepada derajat semula membutuhkan taubat yang sebenar-benarnya, yaitu taubatun nasuha. Terdapat perselisihan pendapat. Apakah setelah bertaubat, pelaku dosa dapat kembali ke derajatnya semula? Dengan dalil bahawa taubat menghilangkan efek dari dosa dan menjadikan wujud dosa tersebut menjadi seperti tiada, bahkan seolah-olah tidak pernah terjadi. Ataukah pelaku dosa tadi tidak dapat kembali kepada derajatnya semula? Apakah orang sudah jatuh pada dosa, kemudian dia bertobat, dia bisa kembali kepada derajat sebelumnya atau bagaimana? Pendapat
Kedua, iaitu tidak akan dapat kembali ke derajat yang semula, berdalil bahawa pengaruh taubat hanya berlaku pada dalam hal menggugurkan hukuman atau azab. Maka derajat yang terlewatkan oleh pelaku dosa tidak dapat dicapainya kembali. Mereka berpendapat ketetapan itu diambil dari waktu yang digunakan pelaku dosa ketika melakukan maksiat, yang seharusnya digunakan dalam ketaatan untuk meninggikan derajatnya dan menaikkan amal perbuatan rendah yang sebelumnya. Hal ini serupa dengan orang yang setiap hari mendapat keuntungan dari hartanya. Jika harta tersebut bertambah, maka keuntungannya bertambah. Saat melakukan maksiat, pelakunya telah kehilangan kenaikan derajat dan keuntungan karena amal perbuatannya. Jika ia kembali beramal soleh, maka derajatnya naik kembali dari tingkatan yang bawah. Padahal sebelumnya derajatnya naik dari tingkat teratas ke tingkat yang lebih tinggi. Dan perbedaan kedua tingkatan ini sangatlah besar. Mereka juga mengatakan bahawa permisalan dalam hal ini adalah seperti dua orang yang menaiki dua buah tangga yang tak berujung. Awalnya, keduanya berada pada posisi dan ketinggian yang sama. Kemudian salah satunya turun ke bawah, lantas naik kembali. Orang yang tidak pernah turun pasti mengungguli orang yang pernah turun, meskipun turunnya tersebut hanya 1 derajat. Dalam masalah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberi penjelasan yang dapat diterima kedua kelompok tadi. Beliau berkata, jika diamati secara teliti, akan jelas bahawa sebagian orang yang bertaubat kembali ke derajat yang lebih tinggi daripada derajat semula. Sebagian lagi kembali ke derajat yang semula dan sebagian lagi tidak mampu mencapai derajatnya semula. Saya berpendapat, yakni Ibn Qayyim, yang demikian ini sesuatu yang berpendapatnya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, saya berpendapat yang demikian itu sesuatu sesuai dengan kekuatan dan kesempurnaan taubat serta pengaruh yang ditimbulkan maksiat kepada pelakunya, yaitu berupa kerendahan diri, keinginan untuk kembali kepadanya, kewaspadaan, takut kepada Allah dan menangis karena rasa takut tersebut. Perkara-perkara tadi terkadang menguat sehingga orang yang bertobat kembali ke derajat yang lebih tinggi dibandingkan derajatnya semula. Setelah bertobat, kondisi pelaku dosa menjadi lebih baik dibandingkan sebelum melakukan maksiat. Pada kondisi ini, maksiat tersebut berubah menjadi rahmat untuk golongan ini. Sebab maksiat tadi menghilangkan rasa takjub terhadap diri sendiri, melenyapkan rasa kurang percaya diri dan menghapus sikap membanggakan amalan. Lalu membuatnya menyesal, merendah dan menghinakan dirinya di gerbang Sang Penolong. Maksiat itu membuatnya mengenal keterbatasan, kefakirannya serta kebutuhannya yang lantas mengeluarkan dan kebutuhannya yang sangat terhadap penjagaan dari Allah, terhadap maaf dari Allah dan pengampunannya.
lantas mengeluarkan dari hatinya rasa angkuh yang timbul dari ketaatannya, sehingga ia menjadi rendah hati, tidak sombong, dan tidak memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Ia pun berdiri di hadapan Rabb-Nya sebagaimana layaknya orang-orang yang bersalah dan berdosa, menundukkan kepalanya, malu, gemetar, serta takut kepadanya. Ia merasa bahawa ketaatannya sangat kurang, sedangkan kemaksiatannya sangat besar. Ia mengakui kekurangan dan keburukan dirinya, sementara hanya Rabb-Nya semata yang memiliki kesempurnaan dan pujian. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam syair, hanya Allah memiliki segala kesempurnaan dan pujian, sedangkan manusia bersandingkan kekurangan dan celaan. Nikmat apapun yang diterima orang itu dari Allah akan dianggapnya berlimpah. Bahkan dia melihat dirinya belum pantas menerima tersebut. Begitu pula dengan pada saat musibah dan bencana menimpa dirinya, dia melihat dirinya memang layak ditimpa bencana. Bahkan yang lebih besar, yang memandang Allah telah berbuat kebaikan kepadanya, ketika hukuman atas kemaksiatannya ternyata tidak sebanding dengan kemaksiatannya, atau separuhnya, bahkan belum disanding dengan bagian terkecil dari maksiat yang dilakukannya. Sungguh hukuman yang seharusnya diterima pelaku maksiat tidak akan sanggup dipikul oleh gunung-gunung yang kokoh, apalagi dipikul seorang hamba yang lemah dan tidak berdaya. Sungguh yang dihadapi pelaku dosa, meskipun dosa itu kecil, adalah Zat yang maha agung. Tidak ada yang lebih agung darinya. Maha besar, tidak ada yang lebih besar daripadanya. Maha mulia, tidak ada yang lebih mulia daripadanya. Serta Zat yang memberikan seluruh nikmat, baik besar maupun kecil. Ini adalah perkara yang paling jelek, buruk dan keji. Andaikan ini ditujukan kepada para pemimpin dan petinggi yang mulia dari kalangan manusia, tentu akan dianggap buruk oleh setiap orang, baik mukmin maupun kafir. Orang yang paling hina serta tidak memiliki harga diri adalah orang yang menunjukkan perbuatan-perbuatan rendah di hadapan manusia. Lantas bagaimana jika hal itu dihadapkan kepada Zat yang maha agung, maha pemilik serta ilah langit dan bumi? Sekiranya bukan karena rahmatnya yang mengalahkan murkanya serta ampunannya yang mendahului hukumannya, tentulah bumi telah menolak setiap makhluk yang berada di atasnya, disebabkan hal-hal yang tidak sepantasnya mereka lakukan. Seandainya bukan karena sifatnya, yakni sifat Allah yang menyantun dan ampunannya, tentulah langit dan bumi akan bergoncang disebabkan kemaksiatan para hamba. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura." Sungguh Allah telah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dalam surah Fatir ayat 41. Perhatikanlah, Rabb kita menutup ayat di atas dengan dua nama dari nama-namanya, yaitu Innahu kana haliman ghafura. Yang pertama adalah Halim, yang Maha Penyantun. Al-Ghafur, yang Maha Pengampun.
Apa yang kamu dapatkan dari naungan kedua nama tersebut? Sekiranya bukan karena sifat yang menyantun dan ampunannya, niscaya langit dan bumi tidak akan mampu bertahan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akibat sebagian perbuatan kufur yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah berfirman, "Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda." Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Allah mengeluarkan bapa dan ibu manusia dari surga disebabkan keduanya mengerjakan satu dosa dan mengerjakan larangannya, yang mengerjakan larangannya, ya, mengerjakan satu dosa dan mengerjakan larangannya. Iblis yang dilaknat, diusir, serta dikeluarkan dari kerajaan langit dan bumi disebabkan ia mengerjakan satu dosa karena menyelisih perintahnya. Sementara kita, wahai kumpulan orang-orang yang kurang cerdas, adalah seperti yang dinyatakan oleh syair. Nasilu dhunuba ila dhunubi wa tartaji wa nartaji darajatul jinani ladan na'imil khalidi wa laqad alimna akhrajal abawaini min malakutihi al-a'la bidhanbin wahidin. Kita menyambung dosa dengan dosa lain dan berharap derajat surga di sisi kenikmatan yang kekal abadi. Padahal kita mengetahui bahwa bapa dan ibu kita dikeluarkan dari kerajaannya yang tinggi disebabkan oleh satu dosa. Maksudnya, terkadang kondisi hamba yang telah bertaubat menjadi lebih baik daripada sebelum berbuat dosa. Bahkan derajatnya menjadi lebih tinggi. Namun maksiat juga bisa melemahkan tekad pelakunya dan membuat hatinya terkena penyakit, yaitu ketika terapi taubat tidak mampu mengembalikan kesehatan hatinya dan membuatnya kembali ke derajat semula. Bisa jadi penyakit tersebut kemudian hilang, kesehatan hatinya menjadi pulih seperti sedia kala. Ia kembali melakukan amal soleh yang dahulu hingga kembali ke derajat semula. Semua yang kami sebutkan ini adalah jika derajat seorang hamba turun karena maksiat. Namun jika derajat hamba turun karena perkara-perkara yang merusak pokok keimanannya, seperti bimbang, ragu dan munafik, maka penurunan derajat seperti ini tidak dapat diharapkan kenaikannya lagi, kecuali apabila pelakunya memperbaharui pokok keislamannya. Jadi kita lihat bagaimana Ibn Qayyim menjelaskan dampak dari maksiat itu, yaitu maksiat menjadikan pelakunya rendah, kehinaan dan kekurangan. Apabila pelaku maksiat bertobat kepada Allah, apakah derajat dia sebelum bermaksiat bisa dikembalikan? Nah, ini yang dipaparkan tadi, ya, bahwa terjadi perbedaan pendapat. Walhasil, khawatir kita apabila maksiat membawa diri kita ini lemah, sehingga untuk kita kembali kepada derajat yang sama itu menjadi kendala. Maka oleh karena itu, ya, berusaha kita menjauhkan maksiat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, maksiat menyebabkan berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya. yakni makhluk hidup pun bisa mengganggu pelaku maksiat. Di antara dampak maksiat, berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya, padahal sebelumnya mereka takut melakukannya. Syaitan pun berani terhadapnya. Ia mengganggu, menyesatkan, menimbulkan rasa was-was, menakut-nakuti, membuatnya sedih, serta menjadikannya lupa kepada perkara-perkara yang penting. Syaitan berani menghasutnya untuk mendurhakai Allah dengan sungguh-sungguh. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia juga berani terhadap pelaku maksiat. Mereka melakukan gangguan terhadapnya sesuai kemampuan mereka, baik dengan maupun tanpa sepengetahuan. Di samping itu, istrinya, pembantunya, anak-anaknya, tetangganya, hingga binatang ternak sekalipun berani terhadapnya. Ya, ini ciri-ciri ini. Rumah tidak nyaman lagi. Istri membangkang, anak membangkang, pembantu membangkang, tetangga pun tidak nyaman. Nah, ini perlu dikoreksi diri kita. Boleh jadi ini adalah dampak dari maksiat yang pernah kita lakukan. Makhluk pun berani mengganggu kita. Di antara para salaf pernah ada juga berkata, aku bermaksiat terhadap Allah. Kemudian aku merasakan pengaruhnya pada tindak tanduk istri dan hewan tungganganku. Mulai tidak bisa diatur. Ya. Mulai tidak biasa diatur. Itu adalah bagian dari bentuk pengaruh maksiat yang dilakukan oleh seorang. Ditambah lagi, pemerintah berani mengambil tindakan kepadanya dengan menjatuhkan hukuman jika memang mereka berlaku adil dan menegakkan hukum Allah. Begitu pula dengan jiwanya sendiri yang menjadi liar dan menyulitkannya. Jika orang itu ingin berbuat kebaikan, maka jiwa tersebut tidak mau mentaati dan tunduk kepadanya, melainkan justru membimbingnya kepada perkara-perkara yang membinasakannya, baik secara sukarela maupun terpaksa. Ini menunjukkan bahwasannya di hati kita itu sudah kerak-kerak, ya, sehingga tidak tergugah untuk berbuat ketaatan. Hawa nafsu kita tidak mau dia tunduk kepada keinginan kita. Malahan boleh jadi terjadi pergulakan di dalam diri sendiri. Demikianlah ketaatan adalah benteng Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang memasukinya akan merasakan aman di dalamnya. Andaikan seseorang meninggalkan benteng tersebut, para perampok dan makhluk lain akan berani menyerangnya. Keberanian pihak lain terhadap pelaku dosa sebesar keberanian orang itu dalam mendurhakai Allah. yakni keberanian pihak lain terhadap pelaku dosa sebanding dengan keberaniannya berbuat maksiat, yaitu berbuat mendurhakai Allah. Jika tidak lagi mempunyai alat untuk melindungi diri sewaktu keluar dari benteng ketaatan, ya, ia tidak lagi mempunyai alat untuk melindungi dirinya sewaktu keluar dari benteng ketaatan. Sebab zikir, ketaatan kepada Allah, sedekah, membimbing orang bodoh, serta amar ma'ruf nahi mungkar merupakan penjaga bagi hamba. Seperti halnya imunitas yang mencegah dan menolak penyakit.
Jadi imunitas tersebut hilang, maka penyakit pun menang hingga membinasakannya. Oleh karena itu seorang hamba harus memiliki pertahanan diri. Penyebab munculnya keburukan dan kebaikan saling berlawanan. Kekuasaan menjadi milik pemenangnya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jika sisi kebaikan menguat, pertahanan juga menguat. Sungguh Allah membela orang-orang yang beriman. Sementara itu, iman tergantung pada perkataan dan perbuatan seseorang. Maka itu, tingkat pertahanan seseorang tergantung kepada kekuatan keimanannya. Jadi kalau kita ambil pelajaran ya di dalam dua poin ini luar biasa bagaimana dampak dari maksiat itu pada diri seseorang. Yang pertama tadi adalah orang yang melakukan maksiat merendahkan dirinya, melemahkan dirinya, menjatuhkan dia dari derajat yang semula ada. Kalau seandainya dia bertobat, boleh jadi dia akan meniti kembali anak tangga yang dia sudah turun, sementara temannya yang tidak pernah turun dia terus aja naik. Yang kedua adalah maksiat menyebabkan berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya. Jadi maksiat boleh jadi kita menyembunyikannya, dan itu akan boleh jadi berdampak kepada orang atau makhluk yang ada di lingkungan kita. Tapi yang ketiga, maksiat mengkhianati pelakunya pada saat dibutuhkan. Di antara dampak maksiat adalah menghalangi pelakunya dalam memperoleh hal yang paling dibutuhkan oleh jiwanya. Ya. Saya ulangi, dampak maksiat adalah menghalangi pelakunya dalam memperoleh hal yang paling dibutuhkan oleh jiwanya. Setiap orang membutuhkan pengetahuan tentang perkara yang memberi manfaat atau mudarat dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang paling berilmu ialah orang yang mengetahui secara rinci tentang hal itu. Sedangkan orang yang paling kuat serta paling cerdas adalah orang yang mampu menjaga diri dan keinginan lalu menggunakan kemampuan itu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya dan menjauhkan sesuatu yang membahayakannya. Di dalam perkara ini, tingkatan manusia berbeda-beda dari segi pengetahuan, tekad dan kedudukan. Orang yang paling mengetahui adalah orang yang paling memahami sebab-sebab kebahagiaan dan kesengsaraan. Orang yang paling mendapatkan petunjuk adalah orang yang mengutamakan kebahagiaan daripada kesengsaraan. Adapun orang yang paling dungu adalah orang yang berbuat sebaliknya. Dalam hal meraih pengetahuan tadi, maksiat mengkhianati seorang hamba dalam perkara yang paling dibutuhkan oleh jiwanya. Serta dalam hal ini mendahulukan bagian yang paling mulia. Ya, serta dalam hal mendahulukan bagian yang paling mulia, mahal dan kekal atas bagian yang paling rendah, jelek dan tidak kekal. Dosa dapat menghalanginya dari kesempurnaan ilmu tersebut. Juga dari perhatian terhadap perkara yang paling utama untuk dikerjakan. Serta berbuat sesuatu yang paling bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Jadi artinya
pelaku maksiat. Maksiat itu melupakan diri kita. Ya, pada saat kita butuh akan sesuatu pertolongan, malahan itu ya maksiat menjauhkan kita dari pertolongan itu. Apabila hamba tersebut terjatuh pada perkara yang dibenci dan ingin terlepas darinya, niscaya dia akan dikhianati oleh jiwa, hati serta anggota tubuhnya. Pelaku maksiat ibarat orang yang membawa pedang berkarat sehingga tidak mau keluar dari sarungnya pada dia sedang menghadapi musuh yang ingin membunuhnya. Ia meletakkan tangan pada gagang pedangnya dan berusaha keras untuk mencabutnya, tetapi pedang tersebut tetap tidak mau keluar dari sarungnya. Akibatnya musuh pun segera mendatanginya dan memenangkan pertarungan dengan mudah. Demikian pula dengan hati. Ia berkarat karena dosa, mati oleh penyakit yang diakibatkan maksiat. Ia tidak berdaya ketika pemiliknya membawanya untuk memerangi musuh. Sungguh seorang hamba itu maju berperang dan bertarung dengan hatinya, sedangkan anggota-anggota badan hanyalah mengikuti hati. Jika seorang hamba tidak memiliki kekuasaan terhadap seluruh anggota tubuhnya, maka bagaimana dia dapat melindungi dirinya? Begitu juga halnya dengan jiwa. Maksiat dan syahwat membuatnya buruk. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, menjadi lemah ketika an-nafsul ammarah, atau jiwa yang selalu mengajak pada keburukan, menguat dan berkuasa. Setiap kali jiwa yang satu kuat, maka jiwa lain melemah. Sehingga dalam konteksnya, kekuasaan akan menjadi milik jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Tidak menutup kemungkinan bahawa an-nafsul mutmainnah tersebut telah mati dan tidak mungkin lagi dihidupkan. Seperti itulah kematian di dalam al-barzakh yang tidak pula hidup di akhirat. Kehidupan yang ada tidak bermanfaat melainkan hanya kepedihan yang hadir. Intinya, ketika pelaku maksiat ditimpa musibah atau bencana, dia dikhianati oleh hati, lisan dan anggota tubuhnya dalam perkara yang paling bermanfaat untuknya. Hatinya tidak bertawakal, tidak merendahkan dirinya, tidak kembali kepada Allah. Lisannya tidak merendahkan diri. Lisannya tidak mau mentaatinya untuk berzikir. Kalaupun dalam berzikir, dia tidak mampu menyatukan antara hati dan lisannya. Hatinya terpisah dari lisannya, sehingga zikir tidak membawa dampak positif baginya. Ditambah lagi, hati dan lisan ini terkadang terhalang dari apa yang disebut dalam zikir, hingga tidaklah dia berdoa atau berzikir melainkan dengan hati yang lalai dan main-main. Setiap kali orang ini meminta anggota tubuhnya untuk membantunya dalam ketaatan, mereka menolak dan tidak mau tunduk kepadanya. Semua dampak ini disebabkan oleh pengaruh dosa dan maksiat. Pelaku dosa itu seperti seorang yang memiliki pasukan untuk melindunginya dari serangan musuh, tapi dia mengabaikannya, menyanyiakannya, melemahkan dan memutus jalur informasi mereka. Ironisnya, tak kala musuh menyerang, dia ingin agar pasukan tersebut mengerahkan segala kemampuan untuk melindunginya tanpa perlu didukung oleh adanya kekuatan pasukan tersebut. Terdapat perkara lain yang lebih menakutkan dan menyakitkan, yaitu pelaku dosa dikhianati oleh hati dan lisannya ketika sedang menghadapi sakratul maut atau hendak berpulang menuju Allah.
Bahkan tidak jarang dia terhalangi oleh mengucapkan syahadat. Seperti banyak yang disaksikan. Dikatakan kepada sejumlah orang yang sedang menjemput maut, ucapkanlah la ilaha illallah. Ada yang mengatakan, aku tidak bisa mengucapkannya. Ada yang menjawab, sekak mati. Sekarang aku telah mengalahkanmu. Teringat ketika dia bermain catur. Setelah mengucapkan hal itu, ia pun meninggal dunia. Dikatakan oleh yang lain, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi dia justru melantunkan syair di bawah ini lantas meninggal. Apa syairnya? Duhai, siapakah wanita yang suatu hari bertanya dalam keletihan, manakah jalan menuju pemandian umum Minjab? Ada yang ketika sakaratul maut mendendangkan lagu sampai dia menghembuskan nafasnya terakhir. Ada juga yang justru membantah, apa yang kamu ucapkan itu tidak akan bermanfaat untukku, sebab aku telah melakukan sesuatu segala macam kemaksiatan. Setelah itu ia meninggal tanpa sempat mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Ada pula yang menjawab, hal itu tidak bermanfaat untukku. Aku sendiri tidak ingat apakah aku pernah melakukan solat untuk Allah sekalipun hanya sekali. Ia pun meninggal tanpa mengucapkan syahadat. Ada di antara mereka menentang syahadat. Aku kafir, mengingkari terhadap apa yang kamu ucapkan. Kemudian dia meninggal dunia tanpa mengucapkannya. Dan begitu seterusnya, ya, bahwa maksiat itu menghalang kita kebaikan, mengkhianati kita pada saat kita membutuhkan yang terbaik. Tapi maksiat boleh jadi menghalang kita kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taubatnya dan menjauhkan hati kita dari segala bentuk maksiat, menjaga hati kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra fusuqa wal isyan. Itulah di antara doa yang perlu kita ucapkan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman itu ada sesuatu yang kita cintai. Dan Allah menghiasi hati kita dengan keimanan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan rasa benci di hati kita terhadap maksiat, kekufuran dan kefasikan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Nanti insyaAllah setelah solat kita masuk kepada pembahasan fikih. Kemudian kita buka tanya jawab. Sebagaimana biasa, tanya jawab kita di nomor 085972727277. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyoba lanjut. Yuk di lapak seru saja.